Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, selamat pagi dan sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini kita bahas tentang aquaponik, atau lebih tepatnya aquaponik semi organik, jadi agak-agak berbau organik, model rakit gantung atau rakit apung yang nanti akan kita pasang di wadah pemeliharaan ikan gupi atau ikan gapi, ikan seribu ya, salah satu jenis ikan hias warna-warni dan ukurannya kecil-kecil. Sebelum kita lanjut ke proses pemasangannya, jadi instalasi ini kelebihannya yang pertama, airnya lebih tahan lama, jadi tidak terlalu cepat gonta-ganti air ya. Kemudian yang kedua, relatif tidak berbau, tidak menyengat baunya ya, jadi bisa diletakkan di depan rumah, tidak masalah. Kemudian dari segi media tanam ya, kita bisa modifikasi dengan lebih luas, lebih mudah, dan juga bisa kita aplikasikan pemupukan tambahan, jadi tanamannya bisa lebih subur. Selain itu ini pakai wadah-wadah yang kecil pun bisa, dari 20 liter sampai 40 literan itu bisa digunakan. Bahan-bahan yang diperlukan di sini, ini ada keranjang nasi plastik ya. Ini untuk nasi antaran kalau di kampung. Kemudian ini ada kerikil halus, dan juga kita perlu penopang untuk menggantung ya. Ini kita pakai pipa kabel, dan juga kita perlu tali. Kita pakai kabel tis. Ini bisa diganti dengan kombinasi kayu dan kawat atau kayu dan tali yang lain ya. Untuk media tanam ini tidak harus kerikil halus ya, bisa juga diganti dengan yang agak mirip-mirip sifatnya, seperti pecahan genting kecil-kecil, dibikin kecil-kecil, ataupun pecahan batu bata ya. Proses instalasinya kayak gini aja, jadi cukup mudah. Tinggal dijajarkan saja 2 atau 3 keranjang, kemudian kita ikat tepi-tepinya dengan penopang ya, dengan pipa kabel. Atau kalau lebih dari 2 keranjang itu baiknya pakai kayu, jadi nanti lebih kuat. Karena di sini kita pakai media yang cukup berat, apalagi nanti kalau media tanamnya kita modifikasi lagi, kita tambah dengan bahan-bahan yang lain. Kita pasang instalasinya di tempat ikan gapi ya, ikan gupi. Seperti ini aja, cukup diletakkan di atas. Jadi posisinya wadahnya masuk ke dalam air kurang lebih 2 atau 3 cm ya, tidak terlalu dalam. Ini kita pakai pot kecil aja, sekitar 40 liter ya, kan gupinya juga tidak banyak, ini belasan ekor aja. Pengisian media tanam atau ini media dasar, kita masukkan kerikil halus yang sudah kita bersihkan ya, sudah kita saring, yang besar-besar dibuang. Jadi sampai ketinggian kurang lebih 1 cm di atas permukaan air. Ini dipilih kerikil halus karena permukaannya bisa cukup rapat, jadi ketika nanti ada kita terapkan pupuk tambahan itu tidak mudah hanyut ke dalam air. Kemudian ke perakaran tanaman juga cukup kuat, tidak mudah roboh, dan masih
punya kemampuan untuk merambatkan air ke atas ya. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti bagian atasnya akan kekeringan. Untuk persiapan tebar benih nanti biar lebih cepat tumbuhnya, kita rendam dulu benih kangkungnya dalam air sampai mengembang ya, bisa 2-3 jam atau agak lama juga enggak masalah, 5-6 jam, dengan kepadatan sekitar 30 sampai 50 tanaman per keranjang tadi ya. Setelah biji kita tebar di media tanam, ini kita bisa lakukan proses penutupan. Yang kotak 1 ini kita tutup dengan kompos sampai bijinya enggak kelihatan ya. Tidak perlu disiram, itu nanti airnya udah merambat ke media. Kalau disiram nanti masih larut ke dalam air ya, karena belum saling mengikat medianya. Kemudian yang kotak 1 lagi itu kita tutup dengan kerikil halus, kita tutupkan di media tanam yang ada bijinya tadi, dengan tujuan biar nanti bijinya tidak banyak yang telentang ya, jadi langsung dapat pegangan, lebih kokoh nanti tumbuhnya. Untuk yang full kerikil ini kita tambahkan plastik penutup di bagian atasnya. Untuk modifikasi media ini kita pakai tanah dan kompos juga ya. Jadi di atas media dasar berupa pasir atau kerikil halus tadi, kita tambahkan tanah sampai agak tinggi, baru kita tebar dengan benih kangkung ya. Kita lanjut ke proses perawatan ya. Jadi setelah benihnya tumbuh, udah kelihatan mana yang tumbuh, mana yang tidak. Ini langkah pertama, ini penyulaman dan penjarangan sekaligus ya. Jadi kalau misalkan banyak yang tidak tumbuh, banyak tempat yang lowong, itu kita ambilkan dari tempat-tempat yang terlalu padat, kita pindahkan ke situ. Kemudian ini kita aplikasikan pupuk tambahan juga, atau bisa juga tidak pakai pupuk tambahan ya, tapi kalau pengen pupuk tambahan bisa juga ditambahkan. Alternatifnya pakai kompos, bisa juga pakai kascing atau kasket ya, bekas cacing, bekas maggot. Kemudian pupuk kandang juga bisa, kita tebarkan merata aja di atas media dasar. Kemudian untuk airnya ya, untuk pupuk di air ini bisa kita tambahkan garam grosok, tidak usah banyak-banyak, 1 sendok untuk 40 literan ya, itu relatif aman, ke tanaman tidak gosong, ke ikan juga aman, tidak masalah. Perawatan berikutnya itu perawatan air. Jadi selain kita kasih garam grosok, ini secara berkala juga harus diisi ulang meskipun tidak diganti ya. Sampai panen kita harus tetap isi ulang karena level airnya akan turun. Selain itu ini bisa juga kita kasih tambahan probiotik ya, setengah tutup botol cukup ya. Jadi ini ada beberapa instalasi, ada yang kita kasih, ada yang tidak. Dan setengah tutup botol itu tidak bermasalah ke ikan dan juga ke tanaman, jadi aman ya, setengah tutup botol aja.
teman-teman sekalian, ini contoh yang sudah setengah bulan ya, 15 atau 16 hari. Ini sudah bisa mulai dipanen sebenarnya. Jadi meskipun agak kecil, sambil penjarangan bisa juga diambil untuk dikonsumsi. Yang paling bagus ini yang pakai tanah malah ya. Pakai tanah lengkap dengan pupuknya. Ini juga masuk ke dalam air ya. Kita kasih dudukan di bawah sekitar 1 atau 2 cm masuk dalam air. Ini hasilnya yang paling bagus. Kemudian untuk yang lain yang pindah tanam ya, ada yang pindah tanam itu agak jauh pertumbuhannya dibandingkan dengan yang langsung kita tebar biji. Jadi untuk masukan itu lebih bagus yang langsung tebar biji daripada hasil pindahan. Oke, itu dulu teman-teman sekalian sedikit tentang instalasi rakit gantung atau rakit tapung pada ikan gupi. Mungkin lain kali bisa kita coba dengan tanaman-tanaman yang lain, kita variasi tidak hanya kangkung ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.